Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini tangan gue lagi pegang handphonenya dari Asus. Ya, Asus baru launching ini barang Zenfone 9. Setelah kayaknya kita agak jarang ya mendengar Zenfone belakangan ini. Ya, tapi ini kali ini diluncurkan Asus dengan form factor yang agak kecil di sini. Layarnya sendiri 5,9 inch saja. Memang dia dibuat untuk kenyamanan dipegang di tangan kayak begini. Di tangan tuh pas banget ya, memang sih untuk yang kita udah biasa pakai handphone gede, handphone segini ya agak kecil. Ya iya sih, memang lebih kecil. Cuman untuk penggunaan satu tangan ini seperti handphone klasik sebenarnya kalau gue bilang. Kalau kalian ingat merek sebelah dulunya kan, si merek buah itu awal-awal mengeluarkan smartphone ya ukurannya kecil-kecil juga, yang mana dipegang di tangan itu cukup nyaman. Nah, seperti sekarang yang semakin besar. Cuman semakin besar sendiri bukan tanpa keuntungan ya, karena keuntungannya semakin besar itu juga lebih imersif, lebih enak kalau dipakai. Nah, anyway, ngomongin soal smartphone yang satu ini, tadi layarnya gue udah sebut 5,9 inch. Dia kameranya sendiri dia ada di ini tuh 50 megapiksel dan 12 megapiksel buat yang wide angle-nya ya. Dan kamera depannya ini di 12 megapiksel juga. Kelebihannya dari kameranya dia itu fitur yang diunggulkan, dia punya 6 aksis buat stabilization. Jadi stabilization. 6 aksis ini, jadi dia bilangnya ini fitur seperti gimbal. Jadi kalau misalnya lagi dipakai jalan, mungkin yang udah biasa dengan istilah optical image stabilization ya kurang lebih fungsinya untuk seperti itu. Jadi kalau dia lagi dipakai take video sambil dibawa jalan, dia akan menstabilkan tangkapan gambar. Dan mereka klaim itu lebih sempurna lagi karena punya 6 aksis itu. Nah, untuk variannya sendiri, untuk jeroannya ini dia menggunakan sudah chipset yang paling tingginya. Jadi di ukuran smartphone yang sekecil gini dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi memang nggak tanggung-tanggung, dia sudah pakai chipset flagshipnya juga yang paling tinggi yang ada sekarang. Ya, namanya juga handphone flagship lah ya. Handphone lebih cocok untuk gaya, karena Asus ada flagship yang satu lagi di ROG. Tapi ini flagship untuk gaya Zenfone. Nah, untuk variannya sendiri, dia yang masuk ke Indonesia nantinya itu up to, ini detailnya gue variannya kurang kita tahu, tapi yang pasti untuk variannya ini bakalan up to 16 GB untuk RAM-nya, dan untuk storage-nya dia up to 256. Walaupun jujurnya buat zaman sekarang 256 agak masih cukup gede, tapi kalau lebih gede lagi lebih oke menurut gue. Tapi ya anyway, ya yang ini datang dengan maksimal up to 256. Ya, it's still good buat ambil gambar, buat foto-foto itu oke. Dan untuk main game pun juga dia layarnya ini something good juga, dia yang pasti sudah dilapis dengan Corning Gorilla Glass. Dan untuk dipakai main game, dia refresh rate-nya udah adaptif juga sampai 120 Hz. Jadi ya untuk keperluannya bisa macam-macam deh. Kalau dipakai main game 90 Hz, 120 Hz dia sudah enak lah, udah bakal lebih smooth, lebih lancar, lebih nyaman. Nah, buat baterainya sendiri dia menggunakan baterai dengan ukuran 4300 mAh, dan untuk chargingnya sendiri dari charger bawaannya itu dia sudah menggunakan charger yang berukuran 30 watt. Jadi dia fast chargingnya harusnya lumayan oke. Tapi untuk pengetesan kali ini gue belum bisa tes, ini cuman baru hands on barangnya aja, walaupun sudah hidup. Tapi ya namanya hands-on, kita akan lebih sulit untuk ngetes macam-macam yang lebih dalam. Untuk skor benchmarknya pun juga belum ada di sini. Jadi ini sih lebih ke arah spek, jadi kalian tahu aja gitu ini smartphone ini nanti speknya seperti apa. Dan untuk pengujiannya next time ya, kalau gue udah dapat barangnya, gue bakal uji lagi lebih detail lagi. Dan another thing yang kelebihannya dari smartphone yang satu ini, dia juga sudah tahan air menggunakan IP68. Jadi dia untuk dicelup ke air harusnya udah bisa, dan debu pun udah cukup tahan.
Ya cuman again ini cuma hands on jadi gue belum bisa tes hal itu. Oh ya, tidak lupa mention juga bahwa di smartphone yang satu ini masih menyediakan headphone jack 3,5 mm biasa headphone jack, yang mana biasanya di flagship lain itu sudah hilang, tapi di sini masih ada. Ya jadi untuk dipakai main game masih enak juga sih, tinggal colok. Ya itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu video hands-on dari Geekup untuk Asus Zenfone 9 ini. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di-subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.